Platform Merdeka Mengajar merupakan salah satu sarana bagi guru untuk mengetahui dan memahami kurikulum Merdeka. Salah satu di dalam platform Merdeka Mengajar adalah guru membuat bukti karya. Operasi bilangan pecahan biasa. Dalam hal ini yang akan kita pelajari adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan biasa. Materi ini merupakan fase D untuk kelas 7. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari video pembelajaran ini adalah peserta didik dapat mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan biasa dengan tepat. Penjumlahan bilangan pecahan. Perhatikan terdapat gambar persegi panjang yang dibagi menjadi 8 bagian dan dari persegi panjang itu ada 3 kotak kecil yang diarsir. Kemudian gambar yang kedua, besar persegi panjangnya masih sama dengan yang pertama, namun pada gambar yang kedua dapat kita kategorikan bahwa persegi panjang dapat dibagi menjadi 4 bagian. Jika kita bagi menjadi 4 bagian, maka banyak daerah yang diarsir itu adalah 1/4. Namun, jika persegi panjang itu dibagi menjadi 8 bagian, berarti banyak daerah yang diarsir adalah 2/8. Dalam hal ini, 1/4 dengan 2/8 adalah ekuivalen. Lanjutan untuk penjumlahan pecahan biasa, terdapat 2 buah gambar persegi panjang. Gambar yang pertama, daerah yang diarsir itu adalah 3/8. Gambar yang kedua, daerah yang diarsir itu bisa dikatakan 1/4 atau 2/8. Jika kedua gambar itu kita gabungkan menjadi satu, maka bisa kita perhatikan banyak daerah yang diarsir kita pindahkan ke dalam satu persegi panjang yang besar, sehingga didapatkan daerah yang diarsir itu adalah 5 bagian. Dengan demikian, penggabungan 2 daerah arsiran dari 2 gambar tersebut dapat dinyatakan dalam operasi penjumlahan 3/8 ditambah 1/4 sama dengan 3/8 ditambah 2/8 sama dengan 5/8. Hasil ini sesuai dengan banyak daerah yang diarsir pada persegi panjang tersebut. Pengurangan bilangan pecahan biasa. Dalam hal ini masih diambil dari 2 gambar persegi panjang. Persegi panjang yang pertama, daerah arsiran adalah 3/8. Untuk persegi panjang yang kedua, daerah arsiran adalah 1/4 atau 2/8. Jika dari persegi panjang yang pertama, banyak daerah yang diarsir itu adalah 3 buah. Kemudian jika diambil 2 daerah yang diarsir, maka di dalam persegi panjang masih terdapat sebuah daerah arsiran. Dari sini bisa kita katakan bahwa 3/8 dikurangi 1/4 sama dengan 3/8 dikurangi 2/8. Hasilnya adalah 1/8.
1 itu diperoleh dari 3 dikurangi 2. Setelah kita mempelajari penjelasan tentang penjumlahan dan pengurangan, maka dapat diambil suatu kesimpulan. 1. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan dua buah bilangan pecahan biasa, jika penyebutnya sama, yaitu dengan cara mengurangkan atau menjumlahkan pembilang. Yang kedua, jika penyebut kedua bilangan pecahan biasa tidak sama, berarti penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu, yaitu dengan menentukan KPK-nya. Untuk pemahaman lebih lanjut tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan biasa, dapat diperhatikan contoh soal berikut. 1. Tentukan hasil dari 3/7 ditambah 4/7, 2. 4/5 dikurangi 1/5, 3. 5/6 ditambah 3/4. Pembahasan nomor 1. 3/7 dan 4/7 mempunyai penyebut sama, sehingga di dalam menentukan penjumlahan, yaitu 3/7 ditambah 4/7 sama dengan pembilangnya ditambahkan, berarti 3 tambah 4/7, hasilnya adalah 7/7, 7/7 atau 7 dibagi 7 hasilnya 1. Pembahasan yang kedua, bilangan pecahan 4/5 dan 1/5 penyebutnya sudah sama. Di dalam menentukan pengurangan 4/5 dikurangi 1/5 adalah 4 dikurangi 1/5. Jadi pembilangnya dikurangkan. Hasilnya adalah 3/5. Pembahasan yang nomor 3, bilangan 5/6 dan 3/4 penyebut tidak sama, sehingga kita tentukan KPK dari penyebut, yaitu 4 dan 6, KPK-nya adalah 12. Dengan demikian 5/6 ditambah 3/4 sama dengan 10/12 ditambah 9/12. Jadi penyebutnya diubah menjadi 12. Untuk yang 5/6 menjadi 10/12 itu prosesnya 6 menjadi 12 itu dikalikan 2. Dengan demikian pembilangnya juga dikalikan 2. Sehingga 5 kali 2 hasilnya 10. Dengan cara yang sama 3/4. Penyebut dikalikan 3, pembilang juga dikalikan 3. Hasilnya adalah 9/12. Kedua penjumlahan itu penyebut sudah sama, maka penyelesaiannya adalah pembilangnya ditambahkan. Berarti 10 tambah 9/12. Hasilnya adalah 19/12.